channel-channel YouTube dan Facebook. Kami persilakan Sis moderator host kita malam hari ini, Sis Ana, persilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini tanggal 19 bulan Mei 2023 kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran di Zoom Sema Adonai, di mana pada malam hari ini yang menjadi narasumber kita adalah Bapak Pendeta Bagus. Dan tentunya tema kita juga sangat menarik ya, yaitu Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Saya minta kesediaannya Ibu Aling berdoa. Silakan Ibu Aling. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada malam ini. Sekali lagi kami bisa berkumpul di sini untuk kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Bapak mengurapi Pak Bagus yang akan menjadi narasumber kami pada malam ini, agar bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak kepada hati kami semua, sehingga kami bisa menerimanya dengan baik dan benar. Dan bukakanlah setiap hati dari kami ya Bapak, agar firman yang Kau taburkan tidak menjadi sia-sia, tapi dia bertumbuh dan menumbuhkan iman kami dan kepercayaan kami lebih lagi kepadamu. Dan juga berkatilah internet kami ya Bapak, agar bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir pembelajaran kelas ini. Dan juga berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam ini, sehingga mereka suatu saat mempunyai kesempatan dan kerinduan untuk bisa hadir bersama-sama belajar di kelas ini dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum narasumber kita akan menjelaskan materi, kita akan mengucapkan terima kasih dulu kepada channel-channel yang sudah menyiarkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita disiarkan oleh channel yaitu Sema Adonai, Ferdinand Warhana, Pendalaman Alkitab, Uti Watimena, Garnet Sidan, Agus Kurnia Facebook, Antara Channel, dan King Alexander, juga yang terakhir Ana Chandra Channel. Baik, terima kasih Bro Kodex. Dan sebelum narasumber kita menjelaskan materi, ada satu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Iya, terima kasih Bu Ana. Ya, lagu pujian ini dari Insinyur Nino yang berjudul Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Layaklah Tuhan disembah dan dipuji dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Terima kasih Bu Aling. Terima kasih buat pujiannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan kepada Pak Bagus. Shalom malam Pak Bagus. Shalom, selamat Apa malam. kabar pada hari ini Pak Bagus? Shalom, baik. Puji Tuhan. Silakan Pak Bagus. Oke, bisa ditampilkan ini bahan saya? Ya, berkodek monitor. Ya, monitor sebelah di Ya, share Pak. terima kasih. Ya, sis host. Thank you. Ya, tema kita malam ini Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kita ada dua pembacaannya, satu di Matius 16, nanti yang kedua Yohanes 3. Bisa dibantu saya untuk membuka Matius 16 Bisa Pak. ayat 15 sampai Matius, 20. iya. Matius 16 ayat 15 Ya. sampai 20. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Amin. Oke, lanjut di Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 36, tapi jangan enggak usah semuanya ya. Kita mulai nanti, tolong dibaca Bu, dimulai di ayat yang ke 28. Yohanes 3 ayat 28 ya Pak? Ya, mulai dari 28 sampai Baik. dengan 36. Baik. Yohanes 3 ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Oke, amin. Nah, saudara, tadi di ayat yang ke Matius tadi ya, Matius 16, oke, ayat 16 tadi, ketika Yesus bertanya kepada para murid, ya, tetapi apa katamu, siapakah aku nih? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara, ketika Simon Petrus mengatakan dari dalam hatinya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, di sini Tuhan Yesus ini tidak membantah, saudara. Ya, dia tidak membantah, Simon, salah kau tuh. Ya, ngawur, tidak seperti itu, saudara. Ya, tidak boleh ngomong itu, tidak, saudara. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka Simon Petrus dengan sadar dia menyatakan, kepada Yesus dan kepada para murid lainnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Nah, di ayat 17 Yesus meresponi apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Ya, dikatakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, di ayat 20 saudara perhatikan Matius 16 ayat 20. Ya, ketika para murid dan Simon Petrus mengatakan engkau Mesias dan Yesus juga tidak menolak itu, ya, lalu Yesus melarang. Melarang ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya kan gitu. Kenapa? Nanti bisa heboh, saudara. Ya kan?
nanti dia bisa ditangkap, ya kan? Karena belum tiba waktunya, saudara. Yesus untuk ditangkap. Makanya Yesus mengatakan kepada murid, jangan memberitahukan bahwa ia adalah Mesias. Nah, di Yohanes tadi, saudara, Yohanes 3 ayat 35 dan 36, ya. Di sana dikatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kepada siapa? Kepada anak yang tunggal itu. Nah, ini merujuk kepada Yesus, ya kan itu. Ya, yang adalah firman Bapa dan juga anak Allah dan anak manusia. Itu gelar, saudara. Anak Allah, anak manusia itu gelar. Ya. Nah, Yesus mengatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, kepada anak itu. Ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, di sini saudara juga menjelaskan bagaimana Yohanes, yang adalah rasul dari Tuhan Yesus, yang penulis kitab Yohanes ini, dia nuliskan itu. Ya. Ada dua pribadi, ada Bapa dan anak. Jadi Yesus, Mesias, dan juga anak Allah. Nah, ini saudara yang akan kita pahami dan pelajari malam hari ini. Kenapa kita sebagai orang Kristen, ya, pengikut Tuhan Yesus, mengimani, ya, bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Nah, next. Ya, nah, saudara, apa arti Mesias? Ya, Mesias dalam bahasa Ibrani itu Masyiach. Kalau dalam bahasa Arab Masih. Apa artinya? Yang diurapi. Ya. Nah, Mesias, saudara, dalam arti umum adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Israel, oke? Juga kepada para imam-imam. Kenapa? Karena mereka juga orang yang diurapi. Jadi, perhatikan saudara ya. Jadi Mesias dalam arti umum ya, umum, general. Itu gelar yang diberikan kepada raja-raja Israel, juga kepada para imam. Kenapa? Karena mereka orang yang diurapi. Dia di atas dikatakan Masyiach atau Masih kalau dalam bahasa Arabnya, artinya yang diurapi. Nah, kata sang Mesias kalau dalam bahasa Ibrania Hamasyiach, ya, di dalam dialek Azikenazik, ya, Hamosyiach, itu adalah Hamosyiach artinya sang penyelamat atau keselamatan. Ya, dialah keselamatan itu. Nah, saudara, kedua kata ini sering digunakan bersama-sama, ya, dengan yang diurapi tadi. Kalau kita baca di 1 Samuel 9 ayat 16, ya. Nah, di dalam Alkitab, saudara, tidak hanya Raja Israel, tidak hanya para imam, bahkan Raja Persia yang bernama Koresh itu juga disebut sebagai Mesias. Ya. Boleh dibaca, Bu, Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45 ayat 1. berapa, Pak? Ayat 1. Ayat Yesaya 1 ya. 45 ayat 1. Ya. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Amin. Amin. Ya, jadi saudara, ya, tidak hanya raja-raja Israel, tidak hanya para imam, tapi Kores, raja Persia, juga dipakai oleh Allah, Allahnya Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub,
ya, diurapi, saudara. Makanya Kores juga digelari Mesias, ya, secara umum. Oke, saya garis bawahi secara umum. Oke, makanya dikatakan di ayat pertama, dikatakan beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Siapa tuh? Kores. Oke, jadi Kores dipakai, Raja Persia dipakai oleh Allah untuk menyadarkan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Oke, dan bangsa-bangsa lain. Makanya dikatakan supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oke. Nah, perhatikan saudara, ya. Di ayat yang keempat, ya, masih di Yesaya 45. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku Allah memanggil Kores. Oke. Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau. Oke. Sebagai apa? Sebagai orang yang diurapi oleh Allah, dipakai oleh Allah. Ya. Ayo Kores juga dijuluki Mesias juga. Ya. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Oke. Nah, di ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. 2 kali penekanan. Bahwa memang Kores bukan umat pilihan Allah. Bukan dari orang Israel. Oke. Nah, kenapa Kores ini dipanggil oleh Allah dan diurapi oleh Allah? Ya, nah ini ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Jadi Allah mau pakai Kores, mengurapi Kores. Kores dipakai oleh Allah sebagai alatnya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel sadar. Tahu siapa itu Allah. Allah mereka itu. Kenapa? Karena tabiat karakter bangsa Israel, kita tahu sendiri, saudara. Bangsa yang tegar tengkuk, keras hati, ya sebentar taat, sebentar berubah. Kan begitu. Kebanyakan berubahnya, kebanyakan tidak taatnya dengan taatnya, saudara. Bersungut-sungut dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, next. Bagaimana saudara pandangan Yahudi tentang Mesias? Nah, dalam pemahaman orang Yahudi, bangsa Yahudi, jadi mereka ini saudara memiliki kriteria ya tentang Mesias itu. Yang pertama, Mesias itu bagi mereka itu yaitu membebaskan bangsa mereka, bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Karena konteksnya waktu itu saudara mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Makanya saudara sejarah mencatat bahwa mereka kebanyakan dari bangsa Israel sudah tidak fasih lagi bahasa Ibrani, melainkan bahasa Latin, bahasa Yunani, saudara. Karena apa? Karena mereka sekian lama sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Ya bahkan ya sejarah juga mencatat kitab mereka itu, kitab Tanakh itu diterjemahkan oleh tua-tua Israel 72 orang itu ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Kan gitu. Itulah dinamakan Septuaginta. Ya. Nah, yang terakhir itu tokohnya ada Simeon. Ya. Ketika Simeon dia bernubuat, dia harus melihat sang Mesias itu. Saudara. Ya, baru dia mau pergi gitu. Nah, akhirnya dia diizinkan oleh Allah bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus. Saudara. Oke. Nah, yang kedua, ya, Mesias itu kriterianya itu mengumpulkan kembali bangsa Israel dari segala penjuru bumi. Karena bangsa Israel banyak bencana, saudara. Apalagi kalau kita lihat saudara di tahun 70 Masehi, ya, ketika Bait Allah diruntuhkan, mereka terserak, saudara, lari. Makanya sejarah juga mencatat ada 10 suku Israel itu hilang, kan begitu. Ya kan? Kenapa? Karena mereka keluar, mereka eksodus, saudara. Ya kan? Dari bangsa, dari negerinya, saudara. Nah, jadi Mesias itu mereka harapkan mengumpulkan kembali mereka, bangsa Israel, dari segala penjuru bumi. Yang ketiga, ya, dalam kriteria mereka Mesias itu
memimpin kepada penyembahan kepada Tuhan Allah yang benar. Yang keempat, membawa era perdamaian. Yang kelima, mendirikan kembali negara Israel. Karena sekian lama saudara mereka harus terjajah, saudara. Ya. Ini saudara. Oke. Nah, menurut orang Yahudi, Mesias itu pemimpin politik. Oke, bagi mereka tuh Mesias itu pemimpin politik. Ya. Nah, menurut orang Yahudi, Mesias itu sebagai manusia biasa. Sebab ia dari keturunan Daud. Jadi Mesias itu dalam pandangan Yahudi dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Tapi dia manusia biasa. Dan kenapa? Karena ia dari keturunan Daud. Nah, jadi saudara gini. Jadi bayangan orang Yahudi tentang sosok yang disebut Mesias itu harus seperti Musa. Ini harapan mereka, saudara. Dalam kepemimpinannya. Karena bagi mereka tuh Musa itu nabi yang luar biasa, saudara. Pemimpin yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, secara spiritual dan juga kenegarawannya, Mesias haruslah menjadi sosok yang lebih besar dari Musa sebagai pembebas, lebih besar dari Raja Daud sebagai raja. Itu harapan mereka, saudara, bahwa Mesias ini harus lebih besar, lebih perkasa, lebih kuat dari Raja Daud, lebih besar dari Harun sebagai imam, lebih besar dari Elia sebagai nabi. Pendeknya, bagi mereka, saudara, orang Yahudi, Mesias adalah manusia super dibandingkan semua manusia yang ada di muka bumi ini, saudara. Ini, saudara. Jadi dari sini, saudara, kita bisa menyimpulkan, saudara. Jadi wajar, saudara, kenapa orang-orang Israel, bangsa Yahudi, tidak menerima kemesiasan Yesus Kristus, saudara. Ya, dari tadi yang sudah saya katakan, saya bagikan, wajar, saudara, kenapa orang Yahudi, bangsa Yahudi, tidak bisa menerima fakta, realita bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Ya, karena Yesus bukan pemimpin politik. Oke, yang mereka harapkan bisa memimpin dalam dunia perpolitikan. Yesus bukan seperti Musa. Ya. Artinya dalam kepemimpinan duniawi saja, tidak. Kan gitu. Ya. Yesus juga tadi dikatakan kalau di sebelum tadi ya, sebelum ini tadi. Nah, Yesus juga bukan orang yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Justru dalam apa yang mereka lihat, wah, Yesus ini lemah. Dia ditangkap oleh tentara Romawi, dia disalibkan, dia mati. Kayak gitu. Nah, Yesus dalam anggapan mereka lihat, ya, mereka tidak bisa mengumpulkan kembali bangsa Israel yang sudah terserak, mengumpulkan kembali, ya, ke negeri mereka. Gitu. Nah, bagi mereka, saudara, Yesus tidak mampu untuk mendirikan kembali negara Israel. Nah, disinilah, saudara, titik letaknya mengapa bangsa Yahudi tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Apalagi mereka mengenal latar belakang keluarga Yesus. Dia ini anak Yusuf, si tukang kayu. Kayak gitu. Saudara-saudaranya kita kenal. Nah, saudara. Ya, padahal sebenarnya Yesus tidak hanya datang ke dunia, ada di dunia seperti apa yang mereka harapkan secara dunia, saudara. Justru kerajaan Yesus bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan surgawi. Nah, ini kita akan lihat kembali, saudara. Next. Nah,
Yesus adalah Mesias. Mesias dalam perjanjian baru itu merujuk pada gelar Kristus Yesus. Ya, Kristus yang disematkan kepada Yesus. Oke. Nah, saya mengambil dari keempat kitab Injil, Saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya tidak mengutip, saya tidak mengambil dari surat Paulus. Ya kan gitu. Karena nanti kalau saya ambil dari surat Paulus, nanti kata saudara kita yang sebelah itu, kan ajaran Paulus ini. Kan gitu, Saudara. Ya kan? Nanti frame mereka, ya Kristen itu kan ajaran Paulus. Nah, makanya saudara saya tidak mau mengambil dari surat Paulus. Saya kesampingkan dulu, Saudara. Kenapa? Karena saya lebih mengutamakan keempat kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang terlepas dari yang namanya Rasul Paulus. Saudara. Oke. Nah, Injil Matius, perhatikan ya, menekankan, jadi saudara, keseluruhan Injil Matius, oke, itu menekankan bahwa Yesus adalah penggenapan Mesias dalam perjanjian lama. Gitu. Itu ciri khas Matius, saudara. Jadi dia menulis surat itu menitikberatkan Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama oleh para nabi dalam perjanjian lama, saudara. Nah, Injil Matius menekankan Yesus adalah Mesias dengan membuktikan bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Kenapa? Karena tadi saya sharekan salah satu kriteria Mesias itu dia harus lahir dari keturunan Raja Daud. Oke. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, ya itu menceritakan tentang silsilah. Ayat pertama sampai yang 7 nanti ketemu, saudara. Dari Daud terus nanti ketemu yaitu Yesus Kristus. Saudara. Jadi artinya kenapa Matius memulai dari silsilah itu ingin menunjukkan, menandakan bahwa Yesus adalah Mesias yang lahir dari keturunan Raja Daud. Saudara. Nah, tadi kita baca dari Matius 16. Ya, Matius 16 ayat 15 sampai 20. Nah, di sana saudara, Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada para murid. Menurut kamu, siapakah aku ini? Oke. Nah, respon dari para murid teristimewa Simon Petrus. Dia mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah. Jadi dalam apa yang dipikirkan oleh Simon Petrus, apa yang sudah dilihat oleh Simon Petrus, oke, apa yang Simon Petrus pelajari dari nubuatan kitab para nabi tentang Mesias, maka Simon Petrus tidak ada keraguan bahwa Yesus ini adalah Mesias, anak Allah. Nah, itu yang dijawab oleh Petrus. Ya, dalam Matius 16 ayat 15 sampai dengan 20 tadi. Bahkan ketika Simon Petrus menjawab, Yesus tidak menolaknya, saudara. Yesus mengaminkannya, saudara. Justru Yesus memuji apa yang menjadi kredo pengakuan dari Petrus. Dan di ayat 20 tadi kita sudah baca bersama-sama. Yesus melarang para murid menceritakan kepada semua orang bahwa ia adalah Mesias. Saudara. Kalau kita mau bertanya, saudara, ya, kalau seandainya Yesus bukan Mesias, tentu Yesus akan bantah, saudara. Dia akan bantah. Jangan sebut aku Mesias, aku bukan Mesias. Atau ngawur kamu. Oh, enggak boleh, aku bukan Mesias. Pasti, saudara. Tapi saudara, ketika Simon Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, Yesus tidak menolak sedikit pun. Justru Yesus melarang para murid untuk berbicara kepada semua orang bahwa ia adalah Mesias. Kenapa? Karena belum waktunya, saudara. Ini, saudara. Saatnya belum tiba, saudara. Nah, oke, next. Oke, kita lanjut ke Injil Markus. Ya. Nah, Injil Markus memulai dengan menggunakan istilah rahasia mesianis atau rahasia mesianik. Nah,
Markus menekankan bahwa identitas Yesus sebagai Mesias tidak boleh diberitahu kepada siapapun oleh setiap orang yang merasakan mujizat Yesus. Para murid, bahkan para setan pun, saudara. Kalau kita baca, saudara, sebelum kita ini Markus, bagaimana setan pun gemetar, saudara, mengakui siapa itu Yesus, saudara. Tidak hanya para murid, ya, tidak hanya kepada orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus, tapi setan pun, saudara, ketika Yesus menghadik setan itu, setan gemetar, saudara. Setan tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, dalam Markus 8 ayat 29. Boleh baca, Bu? Iya, Pak. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Amin. Baca lagi, Bu, ayat 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Oke. Nah, saudara, Amin. apa yang saudara renungkan, saudara, dari Markus 8 ayat 29-30 dengan Matius 16 tadi ayat 15 sampai 20. Kalau Bu Ana, apa yang Ibu Ana dapatkan di sini, Bu? Apa yang Ibu Ana tangkap di sini? Antara tadi Matius 16 ayat 15 sampai dengan 20 dengan Markus tadi. Markus kita mulai dari ayat yang ke-27 ya. Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30. Apa yang sama, Bu? Ah, Petrus ini, Pak, tentang Petrus. Ya, pertama Petrus ya. Iya, Petrus di Matius tadi mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. iya, Di betul, Markus Pak. 8 ayat yang ke-29 Petrus ngomong engkau adalah Mesias. Mesias. Yang kedua apa, Bu? Kalau Ibu lihat. Yang ini, Pak, engkau adalah Mesias, kan gitu, Pak. Ya, Anak selain itu, Bu, Allah, apa, Bu? anak Allah. Selain itu, Bu. Sama-sama di ayat terakhir, Bu. Tuhan Eh, Yesus melarang para murid bicara tentang siapa dia. iya, Kan gitu. betul, betul, Pak. Iya, di Matius, Yesus melarang para murid untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa dia Mesias. Iya, Di betul. Markus 8 ayat 30, Yesus juga melarang para murid untuk menceritakan apa yang dikatakan oleh si Petrus tadi. Petrus tadi, Bu. Nah, ini, Bu. Nah, Iya, saudara, antara Markus ini, saudara, berbeda tahun penulisan, saudara. Markus nulis di mana, Matius nulis di mana, saudara. Beda, saudara, jauh. Tapi saudara perhatikan, ya kan? Apa yang dikatakan oleh Matius sama, saudara, apa yang dikatakan oleh Markus tadi, saudara. Ini, saudara. Kenapa? Karena mereka saksinya. Karena mereka dengar langsung, lihat langsung, saudara. Saudara. Jadi kitab kita ini, saudara, ya, khususnya tadi nanti Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, saudara, itu mereka menulis itu berdasarkan pengalaman mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka terjadi, yang mereka lihat terjadi, saudara. Itu yang mereka tulis, saudara. Fakta kebenaran, bukan hoax, saudara. Ini, saudara. Nah, saudara, dalam bahasa Yunani, ya, Mesias itu kurios, Kristos, ya, Kristos, atau yang diurapi. Nah, sama dengan bahasa Ibrani Mesias, yang artinya Kristus adalah Mesias, anak Allah. Nah, sehingga jelas bahwa pengakuan dari murid Yesus ini menjelaskan keilahian dari Kristus ini, saudara. Dari Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Jadi para murid bisa merasakan itu, saudara. Bahwa guru mereka ini bukan orang sembarangan. Gitu. Berbeda dengan manusia biasa. Nah, itu yang mereka rasakan, saudara. Next. Lanjut. Nah, Injil Lukas. Apa yang dicatat oleh Injil Lukas? Nah, Injil Lukas memakai gelar Mesias hanya 3 kali.
Yaitu yang pertama dalam hubungan dengan pengakuan Petrus. Boleh Ibu buka, Bu? Baca Lukas 9 ayat 20. Baik, Lukas 9 ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Ayat 21. Ayat yang ke-21. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Amin. Oke, sama ya. Iya, Dari betul Pak. Matius 16 tadi, ayat 15 sampai dengan 20, Markus 8 tadi, ya, ayat 20 sampai dengan 30, ini Lukas 9. Ya, ayat 29 sama, Saudara. Itu. Pengakuan Petrus tentang Yesus. Nah, lalu apa? Hubungan antara Mesias dengan Daud. Bisa dibuka, Bu, Lukas 20 ayat 41. Baik Pak. Lukas 20 Ayat 41. ayat yang ke-67 ya Pak ya? Oh, 41 ya? 41. Ya. Baik. Lukas 20 ayat 41. Hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud?" Ya. Oke. Lalu yang ketiga, pertanyaan imam besar pada waktu Yesus diadili. Silakan dibaca, Bu, Lukas 22 ayat 67. Lukas 22 ayat 67. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Amin. Oke, lanjut sampai ayat 71, Bu. Ayat yang ke berapa Pak? Sampai dengan ayat 71, Bu. Oh, sampai Lanjut. 71. Ya. "Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak Mesias sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Ayat 71. Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Amin. Amin. Nah, ini Saudara. Jadi ketika Yesus diperhadapkan dengan mahkamah agama, ya, mahkamah agama itu tanya, apa di ayat 67 tadi? Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Nah, Yesus tidak bantah, Saudara. Ya, di ayat 67 Yesus tidak bantah. Justru Yesus menguatkan apa yang dikatakan oleh mahkamah agama itu. Apa jawab Yesus? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lalu ayat 70 kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Oke? Ditekan lagi. Kalau begitu engkau ini anak Allah. Apa jawab Yesus? Apa Yesus membantah? Tidak, Saudara. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Nah, ini Saudara. Jadi itu juga, Saudara, inilah salah satu alasan terbesar mereka akhirnya menjatuhi Yesus dengan hukuman mati, yaitu disalibkan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Ya, Saudara. Ya. Nah, jadi Saudara, belum. Back. Halo, Alia? Back. Masih Injil Lukas. Yohanes ini Pak udah. Ah, Oh, ya. masih di Lukas. Ya. Nah, Injil Lukas, Saudara, menampilkan Mesias dalam dua cara. Yaitu pertama, kebangkitan dan penggenapan adalah dua istilah kunci dalam mengenakan gelar Mesias kepada
Yesus. Jadi kalau kita baca saudara, kitab Lukas saudara, Injil Lukas ini, ya, ketika Lukas menampilkan Yesus sebagai Mesias, yang pertama kita perhatikan saudara, peristiwa kebangkitan dan penggenapan dari nubuatan para rasul. Makanya saudara banyak dikatakan seperti ada yang tertulis. Nah, ini saudara. Ya. Nah, kebangkitan dan penggenapan adalah dua istilah kunci dalam mengenakan gelar Mesias kepada Yesus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dalam pemberitaannya mengenai Yesus sebagai Mesias. Nah, Injil Lukas terkadang menambahkan ungkapan yang menyatakan bahwa penderitaan dan kematian Yesus adalah sesuatu yang perlu sesuai dengan yang dinubuatkan dalam kitab suci. Bahwa Mesias itu harus menderita. Kenapa? Dalam perjanjian lama juga, dalam kitab Yesaya, ya kan gitu. Dalam kitab-kitab nubuatan, bahwa Mesias yang dalam mindsetnya orang Yahudi salah di mata Tuhan, di mata Allah itu salah. Gitu. Mesias yang dalam kerangka rancangan Allah tidak seperti apa yang dipikirkan oleh bangsa Yahudi. Justru Mesias itu harus menderita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari kuasa maut. Oke, next kita lihat dari kemudian Injil Yohanes. Apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes? Next. Bro Kodex, monitor. Sis Ya. Alia. Oke, Ya. kita buka. Silakan buka Bu, Yohanes 1 ayat 41. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Dalam kurung artinya Kristus. Ya. Amin. Amin. Jadi Andreas di sini ya bertemu dengan Simon, saudaranya, dia berkata tentang apa? Yesus ini. Gitu. Kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus yang diurapi. Itu. Ya, jadi penyataan di Yohanes 1 ayat 41 ini, pernyataan yang dikeluarkan oleh Andreas ya, ketika mereka saat bertemu dengan Yesus adalah bentuk penyataan yang mengakui secara langsung keilahian Kristus. Saudara. Nah, apakah Yesus menolak itu? Tidak, saudara. Yesus menerima itu, saudara. Nah, dalam penulisannya ada beberapa kali Yohanes menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ya. Nanti dalam Yohanes 1 ayat 14, lalu Yohanes 18 ayat 3, lalu ayat 16, ayat 18. Nah, ada seorang tokoh saudara, teolog namanya Walker mengatakan bahwa paling sedikit sebanyak 8 kali Yohanes menggunakan istilah anak Allah dalam Injilnya. Dalam tulisannya saudara. Di Injil Yohanes saudara. Paling sedikit sebanyak 8 kali Yohanes menggunakan istilah anak Allah. Nah, Yesus disebut sebagai anak Allah dan menyebut Allah sebagai Bapaknya, itu saudara bahwa ada hubungan ya, ada hubungan yang unik dengan Bapaknya. Kenapa? Karena Yesus sang firman Allah, sang firman Bapa itu, dia logosnya Bapa, dia hikmatnya Bapa, dia datang dan keluar dari dalam diri Allah. Dalam diri Bapa. Oke. Jadi ada dua pribadi di situ saudara. Ada pribadi anak, ada pribadi Bapa. Nah, ini juga saudara sekaligus menentang ya yang sekarang muncul lagi pengajaran oneness dan atau Jesus only yang mengatakan bahwa Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa memang ya dia sang firman itu yang menjadi manusia, yang nuzul
menjadi manusia, saudara. Dialah anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa. Kan gitu. Jadi ada dua pribadi, ada pribadi Bapa yang adalah roh yang tak terlihat, ada pribadi anak sang firman itu yaitu Yesus Kristus yang terlihat. Gitu. Kenapa? Karena karena sang firman itu mengambil wujud manusia. Ya kan? Daging seperti kita, saudara. Terlihat, saudara. Nah, jadi saudara, Yesus disebut sebagai anak Allah dan menyebut Allah itu sebagai Bapaknya, itu merupakan adanya hubungan yang unik dengan Bapaknya, yaitu Allah. Nah, gelar anak Allah yang dimiliki oleh Yesus tidak dipahami dengan sama seperti konotasi biologis. Oke? Ya, Allah harus punya istri dulu, baru dia punya anak. Gitu. Ya, jadi seolah-olah ada orang yang awam yang tidak tahu tentang apa definisi ini, mana ini, wah Yesus itu anak Allah, berarti Allah itu beranak. Lalu lahirlah Yesus. Tidak seperti itu, saudara. Ya, bukan secara biologis, bukan. Melainkan harus dipahami secara altabiah. Gitu. Bahwa anak Allah itu sama seperti dia. Saya juga sering menyederhanakan, ya sama seperti kata teman-teman, sama kayak anak kunci. Ya, kita kan sering menyebutkan kan, wah ini kunci ini kan banyak, jadi kita buat anak kunci. Apa pertanyaannya? Apakah kunci bisa beranak? Lalu keluarlah anak kunci itu? Enggak. Sama kayak anak tangga, ya, tangga punya anak, namanya anak tangga. Lalu pertanyaannya, ya, yang mana bapak tangga, yang mana ibunya tangga, sehingga lahirlah anak tangga. Kan enggak ada, saudara. Ya, nah, pemahaman anak tangga sama kayak anak kunci tadi itu menandakan bahwa mereka ada satu kesatuan dari tangga itu, kan gitu. Bagian dari tangga itu. Nah, sama seperti Yesus, ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, ya, itu menandakan bahwa Yesus itu satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Makanya dikatakan Yesus itu adalah Allah juga, gitu. Ya, dalam hakikatnya, gitu. Bukan tiga Allah, bukan dua Allah, bukan. Tapi Allah yang satu itu dalam hakikatnya. Makanya kalau dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata ehad. Dalam bahasa Indonesia namanya esa. Unity. Gitu loh. Akan jamak. Ini saudara. Ya. Nah, saudara, tugas Mesias yang menjadi tanggung jawab Yesus sebagai anak Allah. Tidak hanya menunjukkan kesatuannya, keunitiannya dengan Bapa, atau menunjukkan praeksistensinya saja. Kenapa Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu. Nah, banyak orang-orang yang di luar Kristen, bahkan orang Kristen juga ada bingung, saudara, ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Kapan itu? Kan begitu. Ya, orang hanya tahu ya Yesus itu kan ada kan saat dia lahir dalam dunia. Oke, saudara, itu ketika dia, saudara, lahir sebagai dalam wujud manusia. Tapi sang firman itu, saudara, sudah eksis, gitu, bersama-sama dengan Bapa sebelum segala sesuatu dijadikan, diciptakan, saudara. Nah, melainkan, saudara, sebutan Allah bagi Tuhan Yesus itu berarti bahwa dia adalah pelaksana rencana Bapa. Ya. Makanya Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Ya. Aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Nah, ini, saudara, ya, orang-orang Oneness ini juga dipakai oleh mereka untuk menguatkan argumentasi mereka bahwa Bapa itu Yesus. Kenapa dikatakan? Karena Bapa dan Yesus ada satu. Berarti Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Salah, saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa ada satu, itu maksudnya itu mereka satu kesatuan, satu keunitian dalam hakikat Allah itu yang tak terpisahkan, saudara. Ya. Bukan menandakan bahwa Bapak itulah aku. Tidak seperti itu, saudara. Ya, bahkan orang-orang harus mengatakan bahwa nama Bapak itu Yesus. Nah, itu kacau, saudara. Ya,
Ya. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, Yesus mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya memang, saudara. Nama Yesus itu nama yang diberikan Bapa untuk anaknya, untuk Sang Firman itu, saudara. Makanya ketika malaikat diperintahkan oleh Allah ya menyampaikan kabar gembira kepada Yusuf dan Maria, malaikat menerima mandatnya Allah, saudara. Untuk apa? Memberitahukan kepada Yusuf dan Maria supaya apa? Supaya mereka menamakan anak itu, Sang Mesias itu, Sang Firman itu yang menjadi manusia itu Yesus. Ini, saudara. Itu maksudnya, saudara. Jadi bukan dalam arti nama Bapak itu Yesus, bukan itu, saudara. Awur. Itu cocok homologi tuh. Sama pemaksaan. Memaksakan bahwa nama Bapak itu Yesus. Enggak seperti itu, saudara. Nah, gitu. Jadi gini, saudara. Jadi ketika kita berbicara ketika Yesus berbicara tentang Bapa dan dirinya, kita harus lihat, saudara. Ya. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Bapa. Oke? Ya. Nah, kita buka, saudara. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, apakah Yesus mengatakan bahwa dia Bapa? Ya. Coba kita cari, ya. Oke. Di ayat yang ini. Yohanes 4. Bisa dibuka, Bu? Iya, Pak. Yohanes 4 ayat 26. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Amin. Oke. Nah, Yesus mengatakan di Yohanes 4 ayat 26 ini bukan bukan dia mau menyatakan akulah Bapa itu, enggak. Perhatikan di ayat 25. Oke. Nah, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus." Oke. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, Yesus mengatakan, akulah Mesias itu. Akulah dia. Oke. Bukan akulah Bapa. Bukan, saudara. Ya. Yesus mau menjawab apa yang dipertanyakan oleh perempuan itu. Tentang apa? Tentang siapakah Mesias itu. Siapakah Sang Mesias itu. Yesus mengatakan, akulah dia. Akulah Mesias itu. Oke. Nah, lalu ini. Buka, Bu, Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 Ayat 24. ayat 24, Pak. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Amin. Oke. Nah, di Yohanes 8 ayat 24 tadi ya yang dikatakan tadi, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini, saudara, perhatikan. Ya. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-21, apa maksudnya? Apakah Yesus mengatakan akulah Bapa? Enggak, saudara. Nah, kegagalan pahaman, kekeliruan orang Wanes, dia hanya mencomot satu ayat, memaksakan. Ya, kalau kita baca di ayat 21, oke, ya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, oke, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ayat 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, baru dia 26, 24, saudara. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, ini soal akulah dia ini, dia menuju bahwa akulah
yang sudah turun dari surga. Maka dikatakan kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Gitu. Yesus mau menekankan bahwa dialah sang firman itu, sang Mesias itu, saudara, anak Allah itu. Gitu. Yang satu hakikat Allah, saudara. Ya. Jadi semoga mengatakan akulah Bapa. Enggak, saudara. Ya. Nah, ya. Lalu di ayat yang tunggu. Nah, ini juga bersambung tadi ayat 28, Bu. Tolong baca, Bu, ayat 28. Di Yohanes 8 tadi. Yohanes ayat 28 ya, Pak? Ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Kepadaku, sang firman. Oke. Nah, itu ya. Jadi ketemu kan pas seperti yang saya bilang tadi. Ya. Bahwa ketika Yesus mengatakan akulah dia, hendak menyatakan, menunjukkan bahwa dialah anak manusia itu. Dialah sang Mesias itu, anak Allah itu. Gitu. Ya, bukan mau menyatakan, wah, akulah Bapa itu. Enggak, saudara. Justru tadi dikatakan, ya, di ayat yang ke-28, akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi ada dua pribadi, ada Yesus, ada Bapa. Oke, ini tambahan aja, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, dalam pembelajaran kita malam hari ini, kita melihat, saudara, bahwa tidak ada keraguan sedikit pun, ya, dari keempat kitab Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang meragukan kemesiasan Yesus, saudara, dan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Tadi saya di awal saya katakan saya tidak mau mempergunakan dari surat Rasul Paulus, ya, karena nanti kata orang, wah ini kan berarti kan orang kesini ajaran Rasul Paulus, kan gitu. Bahkan di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Yohanes, dijelaskan, saudara, tentang kemesiasan Yesus. Siapakah itu Yesus? Sebagai Mesias anak Allah. Oke, demikianlah Bapak Ibu, ya, host untuk Ibu Ansanda. Iya, baik. Terima kasih Pak Bagus. Wah, jelas sekali ya ini pada malam hari ini pembelajarannya. Ya, memang betul ya Pak, banyak orang yang mengira bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Padahal di Yohanes 8 ini yang ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Itu sudah jelas ya Pak ya. Tapi orang nggak paham-paham tentang ini. Tapi mungkin masih ada yang mau bertanya juga di room ini. Silakan siapa yang mau bertanya, resend dulu ya. Tetapi bertanya boleh, jangan sampai berdebat karena kita ini belajar ya, bukan diskusi ya, bukan untuk berdebat. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, siapa yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Jangan berdebat ya. Ini Iya. Tom Jones ya, siapa ya? Shalom. Oke, silakan. Ya, Halo. shalom. Halo. Silakan. Ini adminnya juga bikin rusuh. Oh. Gini, Pak Bagus. Kapan kita buat jadwal diskusi yuk sebelum saya diblokir sama Pak Frans. Janjian dulu kita. Oke. Siapa ini?
Ini yang kemarin itu Pak, namanya gonta-ganti. Jadi kalau mau bertanya silakan, Oh, kalau mau yang pakai berdebat nama ini ya, yang pakai ya nama apa? Apa tuh? bakso. Tulip gitu ya. Iya, iya Ya Pak. orang itu buat nama saya Pak. Yang pakai nama apa lagi sama apa? Bakso. Iya. Bapak itu sakit apa? Apa Pak? Coba. Ya, Tapi saya tidak mau berdebat Pak ya. bukan Kita berdebat diskusi. lah, cuman menguji setiap pemikiran. Kapan kita janjian ngobrol Pak? Boleh, di sini juga boleh, tapi jangan di live Pak. Oh, Ya, nggak Ini kalau apa-apa. kita memang lagi dalam live. situasinya kita mau berdiskusi nanti Pak setelah live gitu. Oh iya, setelah live lah. Mau dibuat berdua juga boleh Pak. Ini masih live. Kalau masih live saya stop dulu. Saya maunya emang di luar Ini live. masih Kenapa, Pak? live Pak, masih Oh live ya, kita. silakan yang lain dulu. Ini Pak. Jadi Silakan di yang lain. sini Pak, Bapak kan makasih saya tidak mau berdebat. Jadi prinsipnya Bapak bertanya aja, tanya aja, nanti saya akan jelaskan Pak. Ya, Gitu. kalau penjelasan Saya Bapak jelaskan salah apa yang saya gimana? pahami. Iya, tentang Bapak mau, tapi jangan lari dari tema. Jangan lari dari topik Pak ya. Gitu loh. Ya, silakan dulu yang lain Pak. Kalau lain masih live, tunggu saya live-nya berhenti ini aja. Tunggu selesai yang live-nya nanti baru kita bicara. Baik, Kasih yang lain aja siapa? dulu Pak. Iya, terima kasih. Baik, siapa yang mau bertanya? Ibu Aling atau Iya, saya dulu. Saya ada Pak. oh iya, Bagus. silakan. Halo, Mbak Bagus. Ya, malam Pak. Pak, kan waktu kelahiran Yesus yang dinubuatkan dia itu berasal dari Roh Allah ya yang menaungi Bunda Maria. Apakah itu hanya diketahui oleh para gembala, Pak? Sedangkan orang-orang Israel lain tidak tahu. Gimana tuh, Pak Bagus? Penjelasannya karena kalau dilihat dari cerita Alkitab kan bahwa orang-orang Israel itu orang Yahudi itu kan nggak mau mengakui Yesus sebagai Mesias tuh. Apakah mereka nggak tahu peristiwa kelahiran Yesus itu terjadi secara ajaib gitu? Nah, Pak, terima kasih. Pertanyaan saya hanya itu aja. Oke, makasih Bu ya. Nah, jadi Bu, kalau kita lihat dalam kitab Injil Matius ya tentang kelahiran Yesus, oke, berita tentang lahirnya Sang Mesias itu diberitakan kepada Yusuf dan Maria. Itu pertama kali Bu. Kan gitu. Kalau kita baca di ayat yang Matius 1 ayat yang ke-20. Oke. Ya. Saya bacakan ya, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan Yusuf, oke. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Oke. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Oke. Nah, jadi berita tentang lahirnya Juru Selamat, Mesias, Kristus, pertama kali diperdengarkan, diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Oke. Nah, lalu kita lihat, di situ belum ada Bu. Para gembala itu nanti, setelah itu. Ya. Kita lihat di Lukas. Lukas 2. Lukas 1. Ya. Oke. Di ayat mulai kita baca di ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oke. Lalu ayat 30, lalu malaikat itu kata malaikat itu kepadanya, artinya kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi apa yang diperkatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dan kepada Maria sama tentang nama anak itu, yaitu Yesus. Oke, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan berkesudahan. Oke, nah kerajaan di sini bukan kerajaan duniawi, tapi kerajaan kekekalan atau kerajaan surga. Nah ini saudara. Jadi gitu Bu. Jadi memang kenapa berita tentang lahirnya Mesias itu tidak diperdengarkan kepada semua orang, ya seperti kayak pengumuman, ya nanti malam akan lahir sang Mesias, juru selamat itu Yesus. Tidak begitu. Karena berita tentang lahirnya sang Mesias pertama kali diberitakan kepada orang tuanya langsung, ya, Yusuf dan Maria. Nah, baru kalau kita lihat dalam Alkitab, para gembala, orang Majus, kan gitu. Nah, dari mulut orang Majus gembala inilah akhirnya tersebar. Kenapa? Kalau kita baca di Lukas, ya, di Lukas, tunggu. Nah, di Lukas 2, ya, baru muncul, ya, ketika lahir sang Yesus itu para gembala. Oke. Nah, kalau di dalam Injil Matius tadi, Matius 1 tadi, ya, Matius 1, Matius 2. Oke. Nah, Matius 2, ya. Nah, orang Majus inilah yang akhirnya mengkonfirmasi kepada Herodes. Ya, kenapa? Karena mereka melihat ada bintang yang terang bersinar. Nah, menurut hasil apa namanya, kalau istilah itu, mereka kan ahli bintang, ya, perbintangan, bahwa ada raja yang lahir. Nah, itu yang mereka konfirmasikan kepada Herodes. Betul. Sehingga Herodes bilang, lihatlah, nanti kalau kamu sudah lihat, lalu bilang ke saya, ya. Nah, sebenarnya tujuan Herodes bukan dia mendukung atau bersukacita, bukan. Justru Herodes akhirnya mengambil satu sikap. Dia bunuh semua anak laki-laki dari orang Yahudi. Ini, saudara. Makanya akhirnya kalau kita lihat di dalam Alkitab dan sejarah mencatat, Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir, gitu. Ya, supaya sang bayi Kristus itu tidak dibunuh oleh Herodes. Nah, gitu, Bu. Ya, dari orang Majus inilah akhirnya terdengar kabar bahwa raja datang ke dalam dunia. Itu, ya, apalagi Herodes membuat berita bahwa anak laki-laki dari orang Yahudi yang berumur apa itu harus dibunuh. Gitu. Artinya Pak, ya, kelahiran Yesus itu memang tidak, memang maksudnya Yesus itu ya, lahir dari Roh Kudus itu memang tidak orang lain tahu, ya Pak. Maksudnya bahwa Yesus itulah gitu. Dia adalah anak adalah firman yang menjadi inkarnasi, menjadi manusia yang lahir melalui rahim Maria. Itu orang tidak tahu, ya Pak, berarti, ya, bahwa sosok itu adalah Yesus gitu. Mereka hanya tahu bahwa ada raja, yang Raja Israel yang lahir pada saat itu, ya Pak. Dan mungkin generasi saat itu aja kali Pak yang mengetahui kalau bahwa Yesus itu lahir di saat itu. Makanya kenapa orang Israel itu tidak mau mengakui Yesus itu sebagai Mesias, ya. Kemungkinan seperti itu, ya Pak, ya. Mereka Karena gini, Bu, kadang mereka tuh gagal. Mereka lihat ternyata apa tadi kan kriteria yang dalam mindset mereka tuh, wah, kok begini sih, gitu. Jadi akhirnya mereka kecewa. Iya. Mereka tidak percaya. Karena juga, ya Pak Bagus, mereka tidak mengetahui keajaiban yang terjadi pada kelahiran Yesus itu, Pak, ya. Tapi gini, Bu, ya, kita berandai-andai. Nah, seandainya, ya, Yesus itu melakukan apa yang mereka minta, pasti mereka tahu engkau Mesias, pasti itu. Gitu. Tapi ketika mereka melihat, ternyata dari kriteria pertama tidak lolos, tidak cocok, tidak sesuai. Kedua tidak cocok. Nah, akhirnya mereka kecewa, akhirnya mereka menolak. Betul.
Karena apa? Karena dalam mindset mereka itu, Mesias itu sama kayak mereka, manusia biasa, tapi yang super gitu loh. Nah itu. Nah, sedangkan Yesus, ya, Sang Firman Allah itu yang nuzul, yang berinkarnasi menjadi manusia, itu bukan dalam pandangan kedagingan atau duniawi, bukan. Iya, pemahamannya. Ya, tapi dia kan Mesias untuk menyelamatkan semua manusia. Kan apa yang bilang oleh malaikat tadi? Ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kan itu. Kita ini semua umatnya. Gitu. Malaikat saja sudah mengkonfirmasi loh. Kan gitu. Malaikat Tuhan saja sudah mengkonfirmasi. Hendaklah engkau menambahkan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Gitu. Bayangkan loh. Ya kan, malaikat sendiri sudah mengkonfirmasi. Who is Jesus gitu. Siapa itu Yesus itu? Apakah Yesus manusia biasa? Ya kan? Atau dia Mesias? Ah, itu. Oke. Iya, betul. Iya. Makasih, Pak Bagus, Makasih, Bu. penjelasannya. Ngomong-ngomong Iya, ini Pak, ini memang dari Rusia ya? kurang tahu ya, siapa ya tadi? Oh, Kalau oh, si Tony Stark ini kayaknya Pak ini tadi tuh, ganti hmm. nama lagi. Ini Bu Eri mau bertanya, silakan Oke, kita silakan buka Mbak Eni. mute-nya. Sebentar saya buka mute-nya dulu ya. Mesti resend memang. Ya, bisa dibuka. Nah, Ibu Eri. Ya, Iya, ya, silakan. Pak Bagus. Ya. Begini yang tadi yang mengenai pandangan orang Majus tadi, Mm-mm. mereka kan memang para ahli-ahli bintang Mm-mm. yang terkenal itu ya Pak. Mm-mm. Mereka itu mengkonfirmasikan kepada Raja Herodes dan mungkin kepada bangsa Yahudi di situ, apakah mereka itu hanya sebatas mengkonfirmasi dari keahlian yang mereka miliki, atau mereka memang sungguh-sungguh percaya. Mereka juga mempelajari kitab-kitab nabi-nabi ya Pak, bahwa ada raja orang yang dijanjikan kepada bangsa Israel ini, gitu, Pak, maksudnya. Apakah mereka termasuk eh, orang-orang yang mempercayai Mesias itu, Pak? Oke. Nah, jadi memang Bu ini kita juga harus melihat. Nah, apa pekerjaan? Ya, siapa dan apa pekerjaan orang-orang Majus ini? Kayak gitu. Nah, kalau dalam Injil, ya orang-orang Majus ini disebut magoi atau ahli sihir, ahli kekuatan gaib, ahli perbintangan. Mereka ini ahli gitu. Kan gitu. Jadi bagi orang Persia, para magi ini atau orang-orang Majus ini merupakan ahli filsafat itu, dan imam mereka. Kan gitu. Nah, jadi orang-orang Majus ini singkatnya mereka ini disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Kan gitu. Nah, jadi mereka ini juga belajar juga Bu tentang kitab suci. Gitu. Tentang nubuat-nubuatan itu. Makanya makanya dalam benak mereka ketika ya ada mereka itu kan ahli perbintangan, ketika ada bintang yang terang benderang bersinar yang lebih besar daripada bintang-bintang lain, nah dalam mindset mereka itu, dalam apa yang mereka pelajari itu, ya lahir aja. Nah, itu makanya dikatakan mereka kan datang dari timur. Oke. Ya gitu, dari timur. Nah, itu. Jadi mereka cari itu bintang itu, ya kan? Nah, dalam pemikiran mereka, ketika di mana bintang itu berhenti, maka di bawahnya itu adalah lahir seorang raja. Dan betul, gitu. Ketika mereka dituntun oleh bintang besar itu, mereka berhenti pas tepat di bawah bintang itu, dan itulah tempat lahirnya sang Mesias. Nah, kabar inilah yang mereka pelajari, inilah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, inilah yang mereka beritakan kepada Herodes. Gitu. Ya, bahwa telah lahir seorang raja di negeri itu. Nah, gitu Bu. Sehingga Herodes akhirnya kan merasa tersaingi, ya kan, kalau dia perintahkan agar membunuh anak-anak dari
orang Yahudi, anak laki-laki kan gitu. Nah, gitu. Iya. Itulah singkatnya, Bu. Ya. Karena kalau kita mau bahas tentang orang Majus bisa juga, Bu. Jadi itu satu pelajaran. Jadi siapakah orang Majus? Itu dari timur itu. Nah, nanti bisa juga nanti saya buka tema tentang itu. Orang-orang Majus dari timur. Ya. Oke, Bu, ada lagi, Bu? Iya, bagaimana Ibu Eri? Sudah jelas? Apa masih mau ditanya Eh, lagi? sebenarnya sih apa pengen bertanya lagi ya Pak. Ini Silakan, Bu. masih Silakan, Bu. ya masih tentang orang Majus ini kan mereka itu berpikir dan pendapat bahwa raja orang Yahudi yang akan dilahirkan, tetapi kan bukan di dalam sebuah istana yang megah atau seperti yang dimiliki Raja Herodes, tapi di sebuah tempat yang sederhana gitulah, gitu Pak. Itu aja sih Pak pikiran saya Pak tentang orang Majus itu yang mungkin mereka pikir mereka akan melihat seorang raja yang dilahirkan dari keturunan Daud gitu Pak, di tempat sebuah tempat yang megah atau istana gitu. Tapi kan yang mereka lihat kenyataannya berbeda. Apakah itu menyurutkan pandangan mereka tentang Mesias gitu Pak? Nah, jadi memang, Bu, kalau saya lihat di sini, jadi memang orang-orang Majus ini mereka tidak beranggapan bahwa karena mereka kan lihat bintang itu, Bu. Jadi mereka tidak beranggap bahwa Mesias itu lahir di mana, enggak gitu. Pokoknya mereka ngikuti aja. Ketika bintang itu berhenti, ya kan, maka itulah tempat di mana raja itu lahir. Itu aja. Makanya mereka cari itu, Bu. Gitu. Jadi mereka jadi cari sampai dapat. Betul enggak itu raja yang lahir itu? Karena memang dalam benak mereka itu apa yang mereka baca pasti raja lahir, gitu. Iya. Nah itu. Jadi entahkah itu di istana, tapi kan pada faktanya ya Yesus lahir bukan di istana, melainkan di menara kandang domba. Bukan di bawah pohon kurma, tapi di ya betul Pak, bukan di pohon kurma kok. Itu Isa itu Pak. Seperti itu ya, di pohon kurma. Aduh. Karena kalau saya baca di kitab sebelah pohon kurma, terus larinya entah kemana. Oke Pak. Aduh, Tuhan Yesus ampuni. Aduh, ada-ada aja. Jadi di sini saya baca, Bu, ya. Jadi orang-orang Majus juga atau yang dikatakan Magoi itu juga mereka itu merupakan kasta imam di kalangan orang Persia dan Babilonia. Jadi memang orang pintar. Iya. Iya, bukan sembarangan orang gitu. Kan gitu. Jadi mereka tuh ya orangnya ketika mereka lihat ada bintang, mereka cari di mana raja itu lahir. Makanya sebelum mereka pergi itu mereka mengkonfirmasi apakah Herodes tahu nih bahwa di negaranya tuh ada seorang Mesias. Nah, mungkin awalnya anggapan orang Majus tuh apakah anaknya Herodes lahir, kan begitu. Makanya mereka mengkonfirmasi ke istana, ke tempat Raja Herodes. Ya kan? Tapi akhirnya kan Herodes kan enggak tahu. Kaget dia. Kaget kan? Dia sendiri kaget. Lahir kan itu. Nah, itu. Makanya disuruh oleh Herodes orang Majus pergi mencari di manakah dia itu yang lahir itu. Sebenarnya tujuannya itu bukan untuk hal yang positif, bukan itu, melainkan akhirnya kan mau dicari untuk dibunuh. Iya, betul. Apa supaya jangan ada raja yang datang kan gitu. Iya. Itu. Ya, itu Bu Eri. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu Eri. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa sudah jelas semuanya? Bu Rahel? Sudah? Ada mau ditanya? Oh, enggak ada. Berarti itu ya, Pak ya. Oh ya, Pak, saya mau tanya ini, Pak. Yang di Lukas 22 ayat 67 tadi kan Lukas
22 22 ayat. ayat 67. Oke. Nah, ini kan sudah jelas ya Pak. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Berarti memang benar ya Pak, banyak orang kan yang bilang, Yesus itu bukan utusan, jadi Yesus itu yang Bapa itu sendiri gitu ya Pak ya. Jadi ini ayat ini jelas ya Pak ya, kalau masih banyak orang yang tidak percaya ya Pak ya. Hmm. Ini mengerikan Jadi, sekali ya Pak. Kalau jadi kayak gini gini. Bu, jadi kita orang Kristen jangan kita alergi mengatakan Yesus itu utusan. Iya betul. Emang Yesus itu utusan gitu, yang diutus oleh Bapa, kan begitu. Iya. Karena apa? Yesus ini mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Iya. Gitu. Jadi kan ada dua pribadi, ada pribadi Allah Bapa, sumber dari sesuatu, ada Sang Firman yang berinkarnasi, yang nuzul menjadi manusia. Nah, Sang Firman ini juga satu hakikat dalam Allah, gitu. Jadi gini Bu, ya saya sering mengatakan ini. Jadi gini, kalau kita membayangkan Allah, jangan kita membayangkan Allah itu seperti kayak kotak yang sempit. Gitu. Kenapa? Betul. Karena sejujurnya Bu ya, Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengkotakkan, membatasi Allah dalam pikiran kita, tidak bisa. Gitu. Bagaimana mungkin Allah yang tak terbatas itu, yang tak terjangkau itu bisa kita jangkau dalam alam pikiran kita? Tidak bisa Bu. Iya. Pikiran kita terbatas. Gitu. Jadi kalau Allah itu, ya dalam benak kita tuh, dia maha besar, maha kuasa. Kalau dalam benak kita, pikiran kita manusia, tidak mungkin Allah yang maha kuasa, yang dahsyat, yang tak terbatas itu mau menjadi yang terbatas. Itu pikiran kita sebagai manusia, secara logik. Tetapi Allah tidak seperti itu gitu. Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Allah tidak seperti apa yang kita inginkan. Maunya kita kan, Allah itu kan gitu. Tapi Allah tidak seperti itu. Kalau kita mengatakan Allah itu maha besar, maha kuasa, maka dengan kemahakuasaannya dia mampu melakukan segala sesuatu, mau menjadi apapun menurut kehendaknya, bukan kehendak kita loh. Betul Pak. Kehendak Allah. Nah, termasuk ketika dia mengutus firman-Nya, ya berinkarnasi, mengambil wujud manusia, itu kehendak Allah, gitu. Kehendak Bapa itu. Apa sih yang tidak bisa Bapak kerjakan? Semua bisa gitu. Kalau itu bagian dari kehendaknya, rancangannya. Gitu. Karena apa? Karena memang kalau kita perhatikan di Kejadian 3 ayat 15, Allah sendiri sudah menubuatkan, sudah ngomong pada si iblis, ular itu. Gitu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dengan perempuan ini, dengan si Iya. Hawa ini loh. Betul Pak. Keturunan perempuan ini, keturunan Hawa ini akan meremukkan kepalamu iblis. Nah, kepala di sini berbicara tentang kuasa maut. Itulah kuasa maut itu. Jadi Allah udah ngomong nih, sudah wanti-wanti kepada iblis. Ingat ya, itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau iblis dengan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Engkau akan meremukkan tumitnya. Udah ngomong nih Allah di awal. Gitu. Ketika manusia itu jatuhkan dosa. Gitu. Maka kalau Allah sudah ngomong, dia harus menepati janjinya loh. Harus gitu. Karena begini ya Bapak Ibu ya, kalau Allah ketika dia sudah berjanji, ya dia tidak menepati janjinya, berarti Allah itu pembohong. Betul Pak. Gitu. Berarti Allah dalam Alkitab itu, dalam kitab suci kita itu bukan Allah yang hidup. Iya, betul. Allah yang tidak berkuasa. Ternyata kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata Allah yang kita iman itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ketika dia sudah berjanji menubuatkan dalam Kejadian 3 itu, maka dia harus tepati itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kan? Apakah Bapak itu turun langsung? Enggak, Bapak Ibu. Gitu. Kalau Bapak sendiri yang turun langsung, kiamat dunia, habislah dunia sudah. Habis dunia. Gitu loh. Makanya Bapak itu mengutus Sang Firman, firmannya, hikmatnya, logosnya,
Dia utus untuk berinkarnasi, mengambil wujud manusia. Gitu loh. Dalam misi penyelamatan, keselamatan itu. Gitu loh. Nah, makanya tadi yang kita baca tadi dalam Matius 1 tadi dan Lukas itu malaikat Tuhan mengonfirmasi gitu kepada Yesus dan Maria bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Gitu. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus, anak Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu malaikat sendiri loh yang sudah mengkonfirmasi. Bukan Iya, Yusuf, betul. bukan Maria, bukan orang Majus, bukan para gembala. Tapi malaikat Tuhan sendiri ngomong kepada Yusuf dan Maria. Ah, itu. Itu Bu, silakan Bu. Iya, iya. Baik, masih ada yang mau bertanya atau bagaimana? Sudah cukup? Saya rasa sudah cukup, Pak. Oh, Iya, sudah cukup, Bu Ana. Iya, sudah cukup Terima ya. kasih Pak Bagus untuk Terima kasih. pelajarannya yang luar Iya. biasa. Closing statementnya Pak Bagus. Dan doa penutup sekalian berkat. Oke, salam Bapak Ibu ya. Jadi lewat apa yang sudah kita dengar dan kita pelajari dan kita baca tadi dari Alkitab ya, dari kitab suci kita, tidak ada sedikit keraguan dalam hati kita Bapak Ibu, untuk tidak mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias, bukan anak Allah. Enggak, Saudara. Jadi saya tadi sudah bentangkan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua mereka menuliskan, menyaksikan, dan mengatakan apa yang mereka lihat, apa yang sudah mereka dengar, bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Ini, Pak. Jadi saya mau katakan kepada kita orang Kristen, ya pengikut dan murid Yesus, banggalah kita, saudara. Saya katakan sekali lagi, banggalah kita, dan harusnya kita bangga, saudara. Kita menjadi pengikut dan muridnya, saudara. Kenapa? Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita hidup dalam keselamatan itu, maka saudara kerjakanlah keselamatan itu, saudara. Kerjakan keselamatan itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita, saudara. Ya, sehingga kita mengatakan sudah selesai. Finishing well. Saudara. Jadi saudara, mari kita tetap berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Jadi berkat dalam kehidupan kita. Ya, kita nyatakan, kita saksikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Dia Kristus yang diurapi, menyelamatkan semua manusia dari kuasa maut, dari dosa. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, atas setiap anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami, yang sudah kami baca bersama-sama, kami dengarkan, kami diskusikan tentang bahwa Engkau, ya Yesus, Mesias, anak Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan bagi kami ya Tuhan. Setelah apa yang kami pelajari dalam Alkitab, kitab suci kami Tuhan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menyaksikan dan mendeklarasikan siapa Engkau sesungguhnya. Bahwa Engkaulah Yesus, Mesias, anak Allah. Terima kasih Bapak, mampukan kami untuk kami tetap hidup dalam anugerah keselamatan-Mu dan mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Menghasilkan buah-buah yang baik, yang terus-menerus memperbaharui hidup kami. Hari demi hari menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk kami semua Tuhan, yang ada di Zoom ini, maupun juga Tuhan yang menonton lewat YouTube, lewat Facebook. Hamba berdoa Tuhan, berkati semua kami dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Berikan kepada kami Tuhan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu Tuhan.
Berkati Tuhan kami dalam rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, Engkau berkati Tuhan. Supaya lewat berkat-Mu Tuhan kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kami selalu memuliakan dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan beristirahat. Engkau sertai kami Tuhan dalam istirahat kami. Hingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan selamat, tidak kurang satupun. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami. Hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Menolong kami Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai malam hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih, Pak Terima Bagus. kasih Pak Bagus, terima Apa kasih Bro Kodes, terima